Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Hari ini Gereja Kudus merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Santa Magdalena yang dikenal dalam kisah kitab suci sebagai perempuan yang berdosa, perempuan berzina, yang daripadanya oleh karena belas kasih Tuhan dibebaskan dari seluruh pengaruh jahat, dari seluruh dosa-dosanya. Dialah Maria Magdalena yang kita rayakan secara istimewa. Dan mengapa gereja merayakan secara istimewa? Dan mengapa dia disebut Santa Magdalena? Hari ini kita perlu mengenangkan bagaimana misteri kerahiman Allah. Karena kerahiman Allah lah Maria Magdalena dibebaskan dari seluruh dosa. Dan Maria oleh Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa dia adalah rasul bagi para rasul. Mengapa demikian? Sebab dalam bacaan Injil kita mendengar kepada Santa Maria Magdalena lah wanita pertama yang mendengar berita dari Tuhan Yesus sendiri bahwa ia telah bangkit. Dan oleh karena itu Maria Magdalena bergegas menuju kepada kumpulan 12 rasul dipimpin oleh Santo Petrus. Dialah Maria Magdalena yang mewartakan kabar gembira, kabar krusial iman kita bahwa Kristus telah bangkit. Kabar gembira inilah yang diberikan Maria Magdalena kepada para rasul, sehingga dia disebut rasul untuk para rasul Kristus. Tanpa Maria Magdalena, kabar gembira itu tanpa diketahui. Dan oleh karena itu, para kudus dalam gereja mengatakan Maria Magdalena menjadi begitu terpilih karena dia dikasihi Tuhan. Dan karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dipilih menjadi rasul untuk sesamanya. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, seringkali kita terlalu banyak memfokuskan diri pada kedosaan kita. Dan akibatnya kita pun memfokuskan pada kedosaan orang lain. Kita melupakan kebaikan yang mereka miliki. Kita lupa juga bahwa Tuhan sangat berbelas kasih kepada kita dan juga kepada sesama kita. Dan ujungnya kita saling mempersalahkan diri dan memojokkan sesama. Hari ini Tuhan mengajarkan bahwa kita seperti Santa Magdalena melupakan masa lalu kita dan menyerahkan masa lalu kita pada kerahiman Kristus, masa depan kita pada kerahiman Kristus, dan masa sekarang pada rahmat dan kasih Allah. Mari kita belajar dari Santa Magdalena, berkarya, dan sebelum berkarya dia diberkati Kristus, dan sebelum diberkati Kristus dia mengakui kerendahan dirinya di hadapan Kristus dengan membersihkan kaki Kristus dengan minyak dan air mata dan membasuhnya dengan rambutnya sendiri. Sebuah tanda kerendahan hati. Mari kita sadari kerendahan kita di hadapan Tuhan, sebab dengan demikian kita akan diberkati kini dan di akhirat nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua.